Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia dari Allah, setiap hari, setiap waktu, termasuk juga pagi hari ini, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih penting lagi Allah mampukan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya adalah menegakkan sholat 5 waktu. Kita bersyukur kepadanya dengan memuji dan bertasbih mensucikan namanya, juga dengan senantiasa berusaha komitmen untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, yang semoga mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang muttaqin, yang insya Allah dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum lanjut saya mohon izin Pak Bagus, boleh nggak saya minta difoto? Foto kelihatan jamaah gitu ya, nanti buat dokumentasi ya, kenang-kenangan. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, yang pada kesempatan yang lalu telah kita jelaskan tentang 5 tanda atau 5 peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan pengikutnya. Dan 5 tanda itu diberikan oleh Allah secara berurutan, secara terpisah, sebagai bentuk pengingat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini sudah melampaui batas. Allah kirimkan kepada mereka 5 peringatan itu, bentuknya macam-macam. Allah kirimkan banjir besar supaya mereka sadar. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Setiap kali datang peringatan itu dan mereka tidak sanggup untuk mengatasinya, maka mereka datang kepada Nabi Musa dan meminta kepada beliau untuk berdoa kepada Allah supaya Allah menghilangkan bencana itu. Dan mereka berjanji kalau Nabi Musa bersedia untuk berdoa menghilangkan bencana tersebut, mereka akan beriman dan akan membebaskan Bani Israel. Tapi setiap kali mereka berjanji, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bencana itu, dan bencana itu memang dihilangkan oleh Allah, maka mereka pun segera mengingkari janjinya. Setelah banjir datang lalu hilang, maka Allah kirimkan belalang. Belalang itu datang lalu hilang, Allah datangkan kutu. Kutu itu hilang, Allah datangkan difda, katak.
katak itu hilang, Allah ganti dengan darah. Dan itu semua sama sekali tidak membuat Fir'aun dan pengikutnya sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah yang terjadi jamaah rahimakumullah, pada fase ini orang-orang yang beriman di kalangan keluarga atau di kalangan istananya Fir'aun ini mulai ketahuan. Di antaranya adalah istri Fir'aun sendiri, yaitu Asiyah binti Muzahim, yang dulu dialah orang yang pertama kali menemukan bayi Nabi Musa alaihissalam, lalu dia pula yang merawatnya, lalu dia pula yang berhusnudzon, siapa tahu kelak bayi ini bermanfaat untuk kita. Ya, dan memang kemudian Allah jadikan Musa ini ketika dewasa bermanfaat untuknya, sehingga kemudian Asiyah ini beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk di antara golongan orang-orang yang beriman. Ya. Namun Asiyah binti Muzahim ini jamaah rahimakumullah telah lama menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun, hingga pada akhirnya pun ya, Allah menghendaki hal itu kemudian diketahui oleh suaminya. Fir'aun mengetahui bahwa istrinya ternyata telah meninggalkan agamanya, telah meninggalkan ibadah kepada suaminya sendiri, dan beralih beriman kepada Nabi Musa alaihissalam yang saat itu merupakan musuh besarnya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Fir'aun pun menimpakan siksaan kepada istrinya. Ya. Fir'aun menimpakan siksaan kepada istrinya dengan siksaan yang tentu tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, tidak disebutkan seperti apa siksaan tersebut. Ya. Tetapi hal itu cukup diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathala lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan kisah dari istrinya Fir'aun, imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, wahai Tuhanku, buatkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatan Fir'aun yang buruk, wa najjini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, pengikut-pengikut Fir'aun. Ya. Para ahli tafsir mengatakan inilah perumpamaan yang disampaikan Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa meskipun mereka ini orang-orang seperti Asiyah binti Muzahim yang sudah beriman, lalu mereka bercampur berbaur dengan orang-orang durhaka, orang-orang yang kufur, durjana seperti Fir'aun, bahkan tidak cuma berkumpul menjadi bagian daripada kehidupan Fir'aun sebagai istrinya. Ternyata hal yang seperti demikian sama sekali tidak mempengaruhi keimanan istri Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap taat dan patuh kepada Allah, taat kepada Rasul Allah yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Fir'aun pun mengetahui keimanannya, ya, dan kemudian dipaksa Asiyah untuk kembali ke agama lamanya, dan dia menolak untuk kufur, maka yang terjadi jamaah rahimakumullah, ya, dia pun ditimpakan kepadanya siksaan. Ya. Dan kemudian ketika dia disiksa seperti demikian, cara yang terbaik untuk bertahan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa. Dan ini doanya. Ya. Pertama, dia minta, ya Allah, buatkanlah untukku istana di surga. Yang kedua, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya yang buruk. Yang ketiga, selamatkan pula aku dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Dan Allah pun mengabulkan doanya, karena Asiyah pun setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan beriman,
dan kematian itu justru lebih baik baginya daripada dia terus hidup bersama dengan Fir'aun dengan siksaan, apalagi kalau kemudian siksaan itu kelak ya dikhawatirkan dapat menggoyahkan keimanannya. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian karena situasi tidak lagi menguntungkan, artinya Fir'aun itu semakin lama semakin kejam, semakin sulit dikendalikan, dan berbagai macam cara untuk mengingatkannya tidak lagi bisa diindahkan. Maka Nabi Musa pun berpesan kepada kaumnya, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berpesan untuk menguatkan kaumnya. Wa qala, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka bertawakallah kalian hanya kepada Allah, in kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang yang muslim, orang yang berserah diri. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Maka kaumnya, yaitu Bani Israel, mereka menjawab, hanya kepada Allah saja kami bertawakal, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan jadikan kami fitnatan, sebagai fitnah, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu daripada orang-orang yang kafir. Jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, inilah penguatan yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, supaya mereka dalam situasi seperti ini, karena mereka hanya rakyat biasa ya, tidak punya kekuatan, sementara lawannya adalah pemimpinnya sendiri yang memiliki semua fasilitas kekuatan dan kekuasaan, tentu ini tidak berimbang. Karenanya disinilah Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada Bani Israel, satu-satunya kekuatan yang kita miliki, kita harus benar-benar bertawakal, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha kuat. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita lihat sentuhan keimanannya begitu kuat jamaah rahimakumullah. Ya, dalam situasi-situasi yang memang seseorang tidak lagi mendapati ada kekuatan yang dapat menolongnya di antara manusia, di antara orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak pula dia mendapati alat ataupun teknologi yang dapat membantunya mengatasi persoalan yang sedang dihadapi, maka sandaran yang terbaik adalah kembalilah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tawakal. Artinya tawakal adalah bukan berarti kemudian pasrah begitu saja, melainkan tetap melakukan upaya-upaya, tetap melakukan usaha-usaha yang memungkinkan untuk dilakukan, ya, namun kemudian berserah diri kepada Allah atas apapun takdir yang akan ditetapkan bagi mereka. Ya. Kemarin di India ada pesawat baru take off, jatuh, meledak, 240-an orang tewas, Pak. Yang selamat cuma satu. Ya. Itu orang nggak beriman jelas. Walala kalau di dalamnya ada muslim saya nggak tahu. Ya. Artinya dalam situasi yang seperti itu, ya. Atau misalkan saudara-saudara kita yang di Palestina nih, udahlah dibom tiap hari, makanan sudah 2 bulan ini nggak ada masuk. Ya. Tapi mereka tetap bertawakal, tetap berusaha nyari mengais-ngais walaupun dari tempat-tempat sampah, cari makanan. Ya. Mengais-ngais air walaupun air genangan kotor itu tetap diambil, disaring, karena mereka butuh air. Ada usaha,
tapi mereka tetap bertawakal. Tawakal itu ditunjukkan dari ungkapan lisannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ungkapan lisan itu menunjukkan apa yang di dalam hati. Tawakalnya benar-benar menancap kuat di dalam hati, keridoannya, kesabarannya benar-benar menancap kuat di dalam hati. Itu sudah menjadi akhlak yang mendarah daging dalam diri mereka. Karenanya kehidupan mereka walaupun begitu sulit, ya, tetap terlihat begitu indah di mereka rasakan, dan mereka tetap meyakini kalaupun kami mati maka kematian itu lebih baik untuk kami, tapi kalau kami hidup kami yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Begitu jamaah rahimakumullah, ya. Nah, disinilah kemudian Bani Israel juga menyampaikan hal yang sama. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami bertawakal dan berdoa, ya Allah jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya bagaimana? Ya. Maksudnya adalah Rabbana la tusallithum alaina fayaftinunana. Ya Allah, janganlah jadikan mereka, musuh-musuh kami itu, menguasai kami, lalu mereka menyiksa kami. Lalu mereka menyiksa kami karena kami beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Wala taftinhum bina fayazdadu kufran, dan jangan pula engkau fitnah mereka disebabkan karena kami lalu mereka bertambah kufur. Jadi dua sisi jamaah rahimakumullah. Fitnah ini bagi orang yang beriman maknanya adalah mendapatkan siksaan, keburukan, kezaliman dari musuh. Jangan jadikan kami sebagai fitnah, ya, terhadap orang-orang yang zalim. Tapi di makna yang lain, ya, maksudnya adalah, ya Allah, jangan jadikan kami ini menjadi sebab mereka itu makin lama makin kufur kepadamu. Kenapa? Karena kalau mereka makin lama makin kufur kepada Allah, makin memusuhi orang-orang beriman, tentu dosanya semakin besar. Ya, dosanya makin besar. Ketika dosanya makin besar, siksaannya semakin berat. Makanya la taj'alna fitnatal lil qaumidz zalimin. Jangan jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang kafir. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa juga berkata dalam surah Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun agar kalian berdua mempersiapkan bagi kaum kalian berdua di negeri Mesir buyutan, rumah-rumah. Waj'alu buyutakum qiblah, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu sebagai tempat sholat, sebagai kiblat, maksudnya tempat sholat. Wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, karena di sini Bani Israel ini sudah tidak lagi aman dari Fir'aun. Kalau keluar kemana-mana dicurigai, bisa ditangkap, disiksa dan lain sebagainya. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan saudaranya yaitu Nabi Harun, supaya mereka tetap bertahan di rumah-rumah tertentu, dan agar rumah-rumah itu dijadikan sebagai kiblat untuk menegakkan sholat. Maksudnya kiblat itu adalah tempat sholat, ya. Sekaligus sebagai tempat untuk memberikan kabar gembira, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena kalau mereka ketahuan keluar rumah dan sholatnya di luar rumah, ya sudah pasti akan dilakukan penangkapan dan penyiksaan kepada mereka oleh pasukannya Fir'aun. Haitsu innahum kanu khaifina fa umiru an yusallu fi buyutihim, karena mereka semua dalam kondisi ketakutan, ya, kondisi yang mencekam, maka mereka diperintah untuk sholat di rumah-rumah mereka.
wa ka'anna hadza wallahu alam limashtadda bihimul bala min qibali fir'aun. Boleh jadi semua itu disebabkan karena kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya yang semakin mempersempit gerak-gerik orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel. Dan dalam kondisi demikian, wabasyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, yaitu dengan pahala dan juga kemenangan. Ya, makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Orang bertahan itu bekal yang paling baik adalah kesabaran dan sholat. Ya, dan kita melihat saudara-saudara kita Pak di Gaza itu sholatnya nggak pernah tinggal Pak. Ya, walaupun kondisi hidup mereka itu sangat memprihatinkan, sholatnya nggak tinggal. Kemarin Idul Adha mereka takbiran keliling, takbir keliling di antara reruntuhan bangunan. Idul Adha ya tetap sholat, padahal itu sholat sunnah. Ya, tapi karena sholat sunnah Idul Adha itu adalah syiar dalam agama Islam, ya mereka lakukan walaupun mereka tidak bisa menyembelih hewan kurban. Ya dari mana kurbannya? Nggak ada. Ya. Kalaupun ada binatang kemarin-kemarin sudah dimakan duluan karena kondisi kelaparan. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 128 Allah berfirman, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billah, mintalah pertolongan kalian kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, Dia akan mewariskannya kepada siapapun yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik, kesudahan yang baik hanyalah akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat ini, kalimat ini indah sekali jamaah rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam memberikan penguatan kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru. Selalulah minta pertolongan kepada Allah dan bersabar. Ya, minta tolong kepada Allah dan bersabar. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah, bukan miliknya Fir'aun. Ya. Artinya apa? Fir'aun itu ada masanya dia akan kedaluarsa. Betul Pak? Manusia itu sehebat apapun ada masanya dia akan expired. Boleh jadi masa kekuasaannya yang expired karena purna tugas, nggak bisa naik lagi, nggak bisa mencalonkan diri lagi. Atau boleh jadi umurnya yang udah expired, habis. Tetapi kalau Allah Maha Hidup nggak akan mati, maka bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadi. Kelak bumi ini, kalau penguasa yang sekarang sudah habis masa kekuasaannya, Allah akan wariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang dipilih, yang dikehendaki oleh Allah. Ini optimisme. Wal aqibatu lil muttaqin, ditutup dengan kalimat yang indah ini, wal aqibatu, dan akhir yang indah, akhir yang baik itu hanya akan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Artinya selama ketakwaan ada di dalam hati, insya Allah akhir dari segalanya adalah happy ending, akhir yang indah. Itu. Hari ini mungkin kita melihat saudara-saudara kita di Gaza itu paling memprihatinkan ujian hidupnya, Bang. Tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Tapi pada akhirnya nanti di akhirat, mereka orang yang paling bahagia. Ya. Mereka orang yang paling bahagia. Para penjajahnya hari ini mungkin mereka bisa tertawa-tawa karena berhasil menghancurkan Gaza. Ya. Tapi kemarin diserang sama Iran, nangis juga. Ya. Oh, Ustaz senang kalau Iran nyerang Israel. Oh, saya senang. Ya. Iran kan Syiah. Saya tahu Iran itu Syiah. Ya. Tapi Zionis lebih keji daripada Iran untuk saat ini. Jadi kalau mereka saling menyerang, ya kita senang aja.
Ya, seperti dulu kaum muslimin sangat bergembira saat Romawi menang mengalahkan musuhnya sebagai bentuk daripada pemenuhan janji Allah, ghulibatir Rum. Ya, surah Ar-Rum tuh ayat pertama, Romawi dikalahkan. Tapi tidak lama kemudian mereka akan mengalahkan, artinya menang. Dan di saat itu orang beriman akan bergembira atas kemenangan Romawi. Romawi Nasrani. Ya. Begitu. Dan begitulah sunnatullah, jamaah rahimakumullah, sunnatullah demikian. Ya. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum li ba'din. Ya, begitulah cara Allah menghancurkan suatu kaum yang zalim, yang keji, didatangkan kaum yang lain yang dapat memusnahkannya. Jalut itu hancur karena Talut, dan di dalam pasukan Talut ada Nabi Dawud, dan begitu seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah nanti juga demikian, Fir'aun ini akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Allah gunakan tangannya Nabi Musa dan juga Bani Israel untuk menghancurkan Fir'aun dan pengikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Begitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam menguatkan Bani Israel karena memang kekejaman Fir'aun ini ya sudah sangat melampaui batas. Nah, yang menarik jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa menyampaikan nasihat yang demikian, sabarlah, mintalah pertolongan kepada Allah, bumi ini milik Allah, kelak akan diwariskan kepada orang yang dikehendaki. Ya, menariknya memang Nabi Musa mengatakan kelak Allah mewariskannya kepada orang yang dikehendaki. Allah, ya, Nabi Musa nggak bilang nanti diwariskan kepada kalian, nggak begitu. Ya, diwariskan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bukan diwariskan kepada kalian. Ini yang menarik. Ya, karena kalimat kalian itu boleh jadi akan menyimpang, dan terbukti Bani Israel pada akhirnya menyimpang sampai hari ini. Ya. Tapi kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Dan mereka menjawab, qalu, mereka berkata, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mereka menjawab, udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, kita ini sebelum kamu datang, kita ini sudah disakiti, dan sekarang setelah kamu datang, kami juga masih tetap disakiti. Kayaknya ya, apa gimana maksudnya, Pak? Ya, ada kamu, nggak ada kamu sama aja. Artinya ini menunjukkan di dalam hati dan jiwa Bani Israel itu memang sudah rusak, Pak. Jiwanya itu rusak. Kenapa? Terlalu lama dijajah oleh Fir'aun. Sehingga untuk membangun kembali optimisme perjuangan itu nggak gampang. Ya, nggak gampang. Jadi mengatakan udzina, kami ini sudah disiksa sebelum kamu datang, dan setelah kamu datang kami tetap tersiksa seperti ini. Kok masih disuruh sabar sampai kapan? Ini Bani Israel, dan ini terbukti nanti bahkan setelah Fir'aun tewas pun, ya, dan mereka sudah selamat dari Fir'aun, tinggal mereka menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, tapi mereka akan terus seperti ini, bantah lagi, terus, Pak. Ya. Nabi Musa termasuk Nabi yang paling sabar, Pak. Ya, karena ngurusin kaum yang ngeyel, bandel, keras kepala, susah diajak baik. Ini Bani Israel. Ya. Jadi mereka mengatakan, kami telah disakiti sebelum engkau datang dan setelah engkau datang. Jadi sama saja. Nah, Nabi Musa tidak kemudian putus asa. Beliau mengatakan, qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard. Asa, mudah-mudahan, rabbukum, Tuhan kalian, an yuhlika aduwakum,
menghancurkan musuh kalian yaitu Fir'aun dan pengikutnya. Wa yastakhlifakum fil ardi, dan semoga Allah mengangkat kalian sebagai pemimpin di muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, maka ya, dia akan melihat bagaimana kalian berbuat di atas muka bumi ini. Maksudnya bagaimana jamaah rahimakumullah? Di sini Nabi Musa memberikan nasihat. Udahlah, kita optimis, yakin kepada Allah. Semoga Allah menghancurkan Fir'aun dan pengikutnya. Dan Allah Maha Kuasa atas itu. Dan semoga setelah Fir'aun hancur, Allah mengangkat kalian sebagai pemimpin di muka bumi. Artinya bumi ini semoga diwariskan kepada kalian. Tapi ini masih semoga, Pak. Ya kan? Semoga. Fayanzura kaifa ta'malun, nanti kalau kalian yang berkuasa, Allah juga akan melihat bagaimana kalian berbuat sebagai penguasa bumi. Kalau model kalian sama kayak Fir'aun, ya nasibnya sama. Tapi kalau kalian memiliki sikap dan amal perbuatan yang jauh lebih baik dengan mentaati Allah dan mentaati utusan Allah, ya kalian akan menjadi orang-orang yang kuat kekuasaannya di muka bumi ini karena kalian menebarkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Fayanzura kaifa ta'malun. Jadi akhirnya kaidahnya sama. Bahkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti jamaah rahimakumullah dalam kitabnya Fiqhus Sirah, beliau mengatakan bahwa yang menjadikan suatu kekuasaan itu tetap langgeng dalam waktu yang panjang adalah manakala kekuasaan itu mampu menerapkan dan menciptakan nilai-nilai keadilan. Maka dia akan langgeng dalam waktu yang panjang meskipun kekuasaan itu yang menguasai adalah orang-orang kafir. Meskipun yang menguasai adalah orang kafir. Tapi sebaliknya, meskipun yang berkuasa itu adalah seorang yang beridentitas sebagai muslim, tapi kalau perilakunya itu zalim, tidak bisa menciptakan keadilan di tengah-tengah rakyatnya, ketahuilah maka kekuasaannya akan sangat cepat hancur dan musnah. Ya. Nah ini karena itu, dan memang sudah seharusnya seorang muslim itu mesti identiknya dia akan bersikap yang baik, bersikap adil. Karena seorang muslim yang benar-benar Islam, benar-benar beriman, dia pasti menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, dan juga nilai-nilai yang membawa kepada kemaslahatan. Seorang mukmin tidak mungkin egois, Pak. Seorang mukmin nggak mungkin dia memperkaya diri sendiri, tidak mungkin. Ya. Maka fayanzura kaifa ta'malun, dia Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat di muka bumi ini saat kalian berkuasa kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu disebutkan Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan beginilah para nabi semua mencontohkan kepada kita, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat dalam perjuangan beliau menyusun rencana, beliau membuat strategi, beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, beliau menunjuk orang per orang sebagai penanggung jawab, semua peralatan disiapkan, semua bentuk usaha manusiawi dilaksanakan. Sebab-sebab yang mengantarkan kemenangan dilakukan, tapi beliau tidak pernah lupa untuk berdoa meminta pertolongan dan kemenangan kepada Allah. Jadi usaha dan doa itu seperti dua sisi mata uang yang nggak boleh dipisah, Pak. Ya. Orang berusaha saja tanpa doa sombong namanya. Ya. Orang berdoa saja tanpa usaha namanya ngimpi gitu. Ya, cuman doa aja nggak mau usaha, ya ngimpi namanya. Ya. Di dua-duanya itu, usaha dan doa itu dua hal yang tidak boleh dipisah. Makanya disingkat namanya duit, Bu. Duit.
D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal, duit. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, begitu. Nabi Musa berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan pengikutnya berbagai macam perhiasan dan juga harta benda di dunia ini. Ya. Artinya mereka sudah bergelimang semua kenikmatan dunia, dari mulai jabatan, kekuasaan, kekayaan, semua sudah mereka dapat. Ya. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka orang-orang yang tersesat dari jalan. Ini doanya sudah mulai spesifik. Ya, kita jadi ingat doanya Nabi Nuh alaihissalam, Pak. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu surat Nuh, kalau kita baca di juz 29 pertengahan, ya, surat Nuh itu menceritakan curhatnya Nabi Nuh kepada Allah. Ya Allah, saya sudah dakwai orang-orang model begini siang malam. Berbagai macam cara sudah saya lakukan, cara rahasia, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, alus-alus sudah, sampai cara terang-terangan, ya, cara yang keras, tetap gak mempan. Saya ajak mereka bertaubat kepadamu supaya engkau mencurahkan kepada mereka karuniamu, tetap gak sadar. Saya ajak mereka meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, malah yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat, ya, mempengaruhi yang miskin-miskin, yang lemah-lemah, supaya tetap menyembah berhala dan tidak meninggalkannya. Nah, Nabi Nuh sudah sampai puncaknya, ya Allah, hancurkan saja orang-orang model begini. Bahkan kalaupun mereka punya anak, ya Allah, anaknya nggak bakal beda sama bapak-bapaknya. Makanya bencana yang dialami kaumnya Nabi Nuh itu menghancurkan seluruh muka bumi. Habis. Doanya Nabi, hati-hati. Ya. Nah di sini Nabi Musa juga demikian. Rabbana liyudillu an sabilik, ya Tuhan kami, jadikan mereka orang-orang yang tersesat dari jalanmu. Ya Allah, artinya apa? Harta, kekuasaan, jabatan yang telah Engkau berikan kepada mereka itu jadikan fitnah bagi mereka, sehingga membutakan mata mereka, membutakan hati mereka, supaya mereka sudahlah, gak usah dapat hidayah. Wah, ini udah ngeri. Ya. Liyudillu an sabili. Rabbana tmis ala amwalihim. Wahai Tuhan kami, hancurkanlah harta mereka. Setelah itu beliau minta hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim. Kunci matilah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Sungguh mereka itu enggak bakal beriman kecuali setelah melihat azab di depan matanya. Ini doa marah apa doa normal ini? Doa marah Bapak Ibu. Karenanya Bapak Ibu kalau lagi marah hati-hati, jangan doa. Apalagi buat anak. Ya. Kalau lagi marah, jengkel, jangan doa. Apalagi buat anak. Takutnya yang keluar doa yang buruk. Ya. Kalau bisa lagi jengkel, lagi marah, doanya yang baik-baik. Ini anak nakal banget, sono pergi, keluar rumah sono. Ya, biar kamu jadi bos gede sana sekalian. Nah, itu bagus, nggak apa-apa. Bos gede, ya, bos bisnis lah, apa. Sono keluar rumah sono. Ya, mondok sekalian sana, nggak usah di rumah, biar jadi ulama. Nah, itu nggak apa-apa kalau marah model begitu. Ya. Imam Masjidil Haram yang sekarang Syekh Sudais dulu waktu kecil juga nakal Pak Bu. Setiap kali nakal diusir sama ibunya, sana keluar ke Masjidil Haram biar kamu jadi imam di sana. Jadi imam bener lah. Itu karena ketika marah ibunya doanya baik. Nah ini Nabi Musa alaihissalam kalimullah. Ya. Begitu marahnya dia kepada kaumnya sampai berdoa dengan kalimat-kalimat yang demikian.
Ya, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, mereka tidak akan beriman ya Allah sehingga mereka melihat azab yang sangat pedih di depan mata mereka. Ya Allah Rabbi. Maka Allah mengatakan, qala, berkata Allah, qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Loh Ustaz, yang doakan Nabi Musa, kok yang dikabulkan doa kalian berdua? Yang kedua siapa? Siapa Pak? Nabi Harun. Yang berdoa Nabi Musa, Nabi Harun tinggal amin, amin. Maka para ulama berdasarkan ayat ini, orang yang mengaminkan doa itu sama halnya orang yang berdoa, dapatnya sama. Ya kan Pak? Kalau ada acara-acara selamatan, ustadznya doa panjang tuh, pulangnya dapat berkatnya sama kan? Itu begitu. Ya, tadi imam kita doa kunut, bacaannya panjang, bagus, indah. Kita yang di belakang makmum amin, amin. Selesai sholat jamaah zikir doa lagi, kita amin, amin. Dia yang capek doa, kita cuman amin, amin, dapatnya sama. Itu. Maka qad ujibat da'watuhu. Makanya kalau ada orang berdoa, nah kita aminkan, Pak. Itu. Qala qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua, fastaqima, maka tetaplah kalian istiqomah. Ya. Jadi Allah menjanjikan akan mengabulkan doa tersebut, tetapi Allah juga memerintahkan supaya Nabi Musa dan Nabi Harun tetap istiqomah, tetap tegak lurus di atas ajaran agama Allah, tetap tegak lurus konsisten di atas dakwah, tegak lurus mengawal Bani Israel, tetap konsisten mengingatkan Fir'aun dan para bala tentaranya, wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, dan jangan kamu ikuti jalan orang-orang yang tidak mengerti. Ya. Karena kan beda. Nabi Musa seorang nabi punya ilmu. Ilmunya langsung dari Allah. Begitu pula orang-orang di zaman kita ini, para ulama, para da'i, para asatid punya ilmu. Maka enggak pantas kalau seorang ulama, seorang da'i, seorang ustadz ikut-ikutan orang awam yang enggak punya ilmu. Itulah dasarnya Pak. Kenapa? Ya ustadz ulama ini jangan diatur-atur. Maksudnya itu mereka sudah mengetahui bagaimana jalan mereka hidup. Ya. Walaupun juga berarti nggak 100% kalau boleh diatur, nggak begitu maksudnya. Ya. Karena memang mereka punya ilmu. Ya. Jadi nggak boleh pula seorang nabi itu ngikutin maunya kaumnya apa? Ya. Kaumnya maunya begini, diikuti nggak boleh. Ya. Makanya diperintahkan fastaqima, tetaplah kalian konsisten istiqomah di jalan Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, maka ketika kondisi demikian juga semakin lama semakin buruk dan tidak berubah, bahkan situasi makin berbahaya. Ya. Fir'aun juga makin tidak bisa untuk diingatkan, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa lari Bani Israel. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 52, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami memberikan wahyu kepada Musa, berjalanlah engkau di waktu malam bersama dengan hamba-hambaku, innakum muttaba'un, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang akan diikuti. Ya. Mulai diperintahkan untuk meninggalkan Mesir, dan diperintahkannya berjalan di waktu malam hari. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Ternyata Fir'aun tahu gerakan itu terdeteksi. Maka Fir'aun pun mengirimkan semua utusan untuk mencegat rombongan itu di seluruh penjuru kota Mesir. Fil madaini hasyirin. Fa'atba'uhum musyrikin. Mereka pun, tentara Fir'aun, mengikuti Nabi Musa dan Bani Israel, ya, sampai dengan pagi hari. Jadi terus dari malam sampai pagi hari. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika pagi hari matahari sudah terbit,
dua kelompok ini saling bertemu. Maksudnya apa? Yang di sini sudah nemuin Bani Israel ngelihat pasukan Fir'aun sudah mengejar di belakang. Maka Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun. Ya, ketahuan deh. Ketangkep deh kita. Ya. Dan itu merupakan kalimat pesimis, Pak. Wah, ketahuan, ketangkep kita, nggak akan selamat. Lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam memberikan penguatan kepada mereka, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali tidak seperti yang kalian sangka, inna ma'iya rabbi, sungguh bersamaku ada Tuhanku, sayahdin, dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku, artinya menyelamatkanku dan menyelamatkan kalian dari musuh yang ada di belakang kita dan memberikan kepada kita jalan keselamatan. Ya. Maka mereka berada pada posisi depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju artinya nyebur ke laut, ya kan? Mundur artinya mati ditangkap Fir'aun. Maju mundur kena. Nah, udah buntu, Pak. Lah kan masih bisa ke kanan ke kiri, Ustaz. Ya sama aja, ke kanan ke kiri sama. Gitu. Kalau bisa terbang ke atas, kan nggak bisa. Ya. Maka dalam situasi seperti demikian, lihat ini keyakinan Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah terpikir bahwa tongkat yang dia pegang ini akan bisa membelah laut. Nggak ada. Beliau hanya punya keyakinan inna ma'iya rabbi sayahdin. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi bekal hidup kita, Bapak Ibu. Ya, selalulah yakin inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguh bersamaku ada Tuhanku dan dia pasti memberikan petunjuk kepadaku. Ya. Terutama di situasi buntu nih, ya, maju mundur kena kiri kanan udah nggak ada jalan. Ya. Maka coba dibaca ini, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita hafalin. Sungguh bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa Bapak Ibu? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Maka dengan keyakinan seperti demikian, Allah pun memberikan wahyu. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahr. Kami memberikan wahyu kepada Musa, wahai Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka ketika tongkat itu dipukulkan ke laut, laut itu terbelah, terbentanglah jalan yang benar-benar kering. Ya, dan setiap belahan laut itu seperti gunung yang sangat tinggi. Namanya laut berapa ratus meter ke bawah, Pak. Masya Allah. Ya. Maka kemudian, ya, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, la takhafu daraka wa la takhsha. Maka setelah itu mereka pun berjalan di tengah lautan itu, di atas jalan yang benar-benar kering, tanpa rasa takut mereka akan ditangkap atau dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Wa azlafna sammal akhirin. Ya, dan Fir'aun ikut mengejar bersama bala tentaranya. Begitu Bani Israel sudah sampai ke tepi, ya, Fir'aun dan tentaranya baru sampai tengah, ya, maka lautan itu dikembalikan seperti semula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Tidak ada pengikut Nabi Musa yang tenggelam. Thumma aghraqnal akhirin, sementara yang lain yaitu Fir'aun dan pengikutnya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam. Mereka semua mendapatkan azab Allah, yaitu ditenggelamkan di dalam laut merah. Kenapa disebut laut merah? Apakah airnya warna merah? Enggak, karena disitulah tempat kematian penguasa Mesir yang bergelar Fir'aun bersama dengan bala tentaranya. Seolah-olah lautan itu memerah
darah karena banyaknya orang yang tewas di sana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam kondisi seperti ini jamaah rahimakumullah, tadi sempat kita baca doanya Nabi Musa, wala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, mereka itu enggak bakal beriman kecuali setelah melihat azab yang pedih. Dan disinilah Allah sebutkan dalam surah Yunus 90 sampai dengan 92, Allah mengatakan hatta idza adrakahul gharaq, sehingga ketika ya Fir'aun itu sudah mengalami sakaratul maut. Gharaq artinya dia sudah tenggelam, itu sudah hampir mati. Ya. Qala Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah. Ya, dia sudah melihat azab di depan mata, nafas sudah di tenggorokan, baru dia sadar dan pengen bertaubat. Apa jawaban Allah? Ayat 91-nya, al-ana ya waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang wahai Fir'aun engkau mau bertaubat, padahal sebelum ini engkau telah bermaksiat, durhaka kepada Allah, bahkan engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya Allah tidak menerima taubatnya. Maka Fir'aun pun mati dalam keadaan tetap kafir. Ya. Ini Pak, karenanya Rasul mengingatkan, pintu taubat itu masih terus dibuka sampai kapanpun, kecuali ketika matahari terbit dari barat dan ketika nafas sudah sampai di tenggorokan. Ketika sudah sakaratul maut, taubat itu nggak berguna lagi. Ya. Tapi selama belum sakaratul maut masih bisa. Itulah mengapa setiap kali kita menghadapi orang yang hendak meninggal dunia, dianjurkan bagi yang masih hidup, masih sehat, untuk mentalqin kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Supaya kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid. Begitu Pak. Tapi kalau sudah dalam posisi tadi sakarat, sulit. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, diceritakan bahwa orang-orang Bani Israel ini belum yakin kalau Fir'aun itu benar-benar sudah mati. Ya, nggak yakin. Karena artinya mereka itu masih merasa ketakutan. Fir'aun kalau benar-benar selamat nih, kita tetap dikejar ini. Karena itulah kemudian Allah jadikan jasadnya Fir'aun itu masih utuh, Pak. Di ayat yang ke-92 dalam surah Yunus, fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami selamatkan engkau dengan jasadmu, litakuna liman khalfaka ayat, supaya engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sayangnya kebanyakan manusia mereka lalai dari ayat-ayat kami. Ya kan? Jasadnya Fir'aun kan masih ada sampai sekarang. Dipamerkan di museum di Mesir sana. Ya kan? Supaya jadi pelajaran bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Tapi Allah sudah mengatakan, sayangnya kebanyakan orang tidak bisa mengambil pelajaran. Makanya setelah Fir'aun pun masih muncul Fir'aun berikutnya. Fir'aun di zaman Nabi Muhammad namanya Abu Jahal, Pak. Ya. Fir'aun di zaman modern begini juga ada. Orang yang haus kekuasaan, tidak mau lengser, dan menggunakan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun harus menghilangkan jutaan nyawa. Itu kan Fir'aun.
bahkan menjadi seseorang yang pengen dipertuhankan, pengen yang menjadi orang yang paling diagung-agungkan. Itu gelarnya mungkin bukan Fir'aun, tapi sifatnya sifat Fir'aun. Ya. Dan itu memang masanya sekarang ya di mana-mana, hampir di seluruh negara di dunia ini. Ya. Makanya hari ini semua umat manusia itu satu suara, hentikan genosida Israel terhadap Gaza. Tapi pemimpinnya, coba lihat model-model pemimpinnya. Ya, seberani-beraninya paling mengecam, Pak. Gak lebih dari itu. Ya. Jadi beda antara suara rakyat dengan pemerintahnya, penguasanya dalam urusan hal ini ya. Begitu. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terakhir kami sampaikan yaitulah akhir kisah dari seorang tauhid yang bernama Fir'aun. Allah akhiri kehidupannya, tetapi adapun kisah Nabi Musa dan Bani Israel ini masih tetap jalan, Pak. Bahkan seru-serunya setelah ini. Ini kan baru satu kisah. Nanti kisah Bani Israel sampai wafatnya Nabi Musa ini banyak cerita-cerita yang begitu luar biasa, bisa kita ambil pelajaran. Adapun sebab kehancuran Fir'aun jamaah rahimakumullah ada 4 hal. Yang pertama, karena Fir'aun terlalu berlebihan ya dalam kekuasaannya sampai dia mengaku sebagai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Bahkan dia minta disembah. Yang kedua, ya. Yang kedua adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari semua mukjizat yang ditampilkan Allah kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, mereka terlalu sombong, zalim, dan mengingkari orang-orang yang diutus kepada mereka, menolak kebenaran. Dan yang keempat adalah mereka melampaui batas dalam berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Itulah 4 sebab yang menjadikan mereka, Fir'aun dan pengikutnya, layak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah dengan wahyu, dengan hidayah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit. Ya. Assalamualaikum. Perbedaan arah kiblat. Satu. Enggak, saya nggak paham perbedaan arah kiblat itu. Kiblat kita sama perasaan. Ya, ini arah pertanyaannya kemana ini? Susah dicerna ini. Kalau yang dimaksud adalah bagaimana menjadikan kaum muslimin ini bersatu dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain, mungkin itu ya PR kita hari ini adalah itu. Hari ini kaum muslimin di seluruh dunia, juga di Indonesia, kita melihat bahwa sesama kaum muslimin ini saling menjatuhkan. Ya, karena perbedaan organisasi, perbedaan madhab, ya, itu nyata zaman sekarang. Gak bisa kita tutup-tutupi, memang itu adanya sekarang. Ya, dan itu sangat memprihatinkan jamaah rahimahullah. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya selagi umat ini masih saling berselisih dan berpecah belah. Ya. Syarat mutlak nomor 1 adalah bersatu. Ya. Bersatu ya bersaudara, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman itu ya bersaudara. Yang namanya saudara itu gak mungkin mencaci, mencela, menyakiti, menzalimi, mencurangi, itu gak mungkin. Ya, pasti saling menolong, ya. Tidak akan menzalimi dan bahkan tidak akan membiarkan saudaranya terzalimi. Ya. Maka di sini perlu adanya pengorbanan.
perlu adanya juga pengertian, pemahaman. Ya. Jangan sampai kemudian sesama kaum muslimin itu lebih meruncingkan perbedaan. Sementara perbedaan yang ada bukan perbedaan yang prinsip. Ini ya, kita bicara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kalau sudah di luar ahlus sunnah, kita nggak ngobrol lagi. Syiah, ya, Khawarij, ya. Apalagi sudah Ahmadiyah, udah agama lain lagi. Ya. Kita nggak bicara itu, Pak. NII, apalagi kita nggak bicara lagi semua itu. Ya. Kita bicara yang ahlus sunnah wal jamaah saja. Ini menjadi PR kita bersama jamaah rahimah. Oleh karena itu, kalau kita diprovokasi, ya, untuk membenci, mencela, mencaci saudara kita sesama kaum muslimin hanya dalam urusan-urusan yang bukan prinsip, usahakan kita jangan sampai terpancing urusan demikian. Ya, sebelum kita mengikuti kalimat-kalimat provokasi itu, ya tanya dulu kepada ustadz, kepada ulama, jangan sampai kita salah. Ini benar nggak nih ustadz? Jangan-jangan kita cuma diprovokasi gitu. Ya, karena hari-hari ini banyak sekali orang yang nggak ngerti agama, bicara agama, orang-orang yang baru belajar agama terus mulai berfatwa bahkan memvonis. Apalagi kalau Bapak Ibu sering dengerinnya lewat YouTube. YouTube tuh konten kreator semua nyari duit. Ya. Semua nyari duit. Dari konten-konten reaksi itu menurut saya lebih baik tidak ditonton. Kenapa? Itu tidak menambah ilmu buat kita, tapi menambah sempit hati kita sehingga kita ini, ya, di hati kita ini muncul lama-lama kebencian kepada sesama kaum muslimin. Ya, begitu mungkin. Ya, jadi siapapun yang kiblatnya dengan kita masih sama, ya, seperti perkataan Imam Hasan Al-Asy'ari, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwa kita tidak akan menyesatkan dan mengkafirkan orang yang kiblatnya masih sama dengan kita. Ya. Gitu. Nah, baca fatwa MUI 10 kriteria aliran sesat. Siapapun yang masuk ada satu atau beberapa di antara 10 kriteria ini berarti tidak boleh diikuti. Tapi kalau tidak ada 10-10-nya ya berarti aman. Ya, paling beda organisasi saja. Ya. Baik jamaah rahimahullah, wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka